Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zara Permatani Wika dengan NIM 540122186. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai instrumental variable atau IV. Jadi sebelumnya, apa sih itu IV? IV adalah variabel yang digunakan dalam analisis regresi untuk mengatasi masalah endogenitas, yaitu ketika variabel independen berkorelasi dengan error term yang dapat menyebabkan estimasi menjadi bias. Terus, mengapa menggunakan IV? Jadi IV ini digunakan untuk mendapatkan estimasi yang tidak bias ketika ada masalah endogenitas. Misalnya karena variabel terlewat atau biasa disebut omitted variable, simultaneity atau hubungan dua arah, atau measurement error. Terus siapa saja sih yang menggunakan IV? IV ini digunakan oleh peneliti ekonomi, statistikawan, dan asisten yang ingin mengestimasi hubungan kausal secara akurat dalam situasi di mana regresi OLS biasa tidak bisa diandalkan. Terus di mana IV digunakan? IV ini digunakan dalam penelitian empiris di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan ilmu sosial lainnya, terutama dalam studi yang ingin mengukur efek kausal. Terus, kapan sih IV ini digunakan? Jadi, IV ini digunakan setelah indikasi bahwa variabel independen tidak benar-benar eksogen. Misalnya ketika diduga ada variabel tersembunyi yang memorbid X independen dan Y independen, atau ketika ada simultanitas antara X dan Y. Terus gimana sih cara kerja dari IP? Jadi yang pertama itu pilih variabel instrumental Z yang berkorelasi dengan X atau relevansi dan tidak berkorelasi dengan error term atau validitas atau eksogenitas. Terus yang kedua, gunakan metode two-stage least squares atau 2SLS dengan tahap pertama regresi X terhadap Z, dapatkan nilai X yang bersih dari endogenitas, dan yang tahap kedua, gunakan nilai prediksi X tersebut untuk regresi terhadap Y. Oke, beberapa lagi, mari kita langsung lanjut ke tutorialnya menggunakan aplikasi RStudio. Jadi pastikan aplikasinya sudah terinstall di device kalian masing-masing. Jadi ya, hal yang pertama kita lakukan pastinya kita mau import datanya dulu, file datanya. Jadi pertama pencet file, habis itu import dataset, habis itu form Excel karena aku udah download data yang mau aku pakai. Nah, jadi minimize dulu aja. Ini kita browse. Terus kalian cari di mana tempat yang kalian taruh data kalian. Ini aku taruh di download. Habis itu ini namanya medical. Kita open. Dia lagi browsing preview data, lagi loading. Tunggu dulu aja sampai dia data masuk semua. Oke, ini datanya udah masuk semua. Kita nggak usah rename karena dia udah di name-nya medical. Langsung import aja. Oke, nah setelah itu kita tunggu dulu aja. Oke, lanjut itu kita buat tempat buat art script-nya dulu. File art script. Wait, ini. Nah, setelah udah, kalian kalau yang belum, apa namanya, belum download, jadi kita tuh harus mencentang namanya tuh ARR dan system fit untuk tapi sebelumnya ini tuh emang nggak terinstall dari apa namanya, dari ininya, dari Art Studio-nya. Jadi bisa kalian install dulu di sini gitu, tinggal di search doang dan di install. Nah, terus selanjutnya aku mau copy paste data ini, sebelumnya aku udah bikin rutan gitu di Docs, jadi tinggal di copy doang. Nah, selanjutnya tadi karena kita udah ngecentang, kita tinggal langsung lanjut untuk ngeranin satu persatu. Pertama, ini supaya kalau misal kalian udah download nggak mau centang, bisa dari sini aja, jadi tinggal di log habis itu run kayak gini, log aja. Habis itu ini input datanya kita run dulu supaya dia ntar kebaca. Nah, habis itu kita sekarang mau double check variable jadi numerik, itu tinggal di blok doang yang ini, run. Terus selanjutnya kita mau ngeliat dari struktur datanya.
Ini tuh sekitaran lagi. Di sini kita bisa lihat kalau misalkan udah keluar nih si STR medicalnya, kita bisa lanjut mau define atau menentukan variabelnya. Dan bisa dilihat juga kalau variabel dependennya itu med expand, sementara variabel independennya itu ada health issue, age, income, dan illness. Nah, habis itu kita mau spesifikasi model regresi OLS, jadi kita tinggal run yang ini. Nah, oke, di sini kan terlihat ya kalau multiplier squared-nya itu di angka 0,2304. Ini menunjukkan bahwa sekitar 23% variasi data dan model statistiknya berdasarkan R statistiknya. Setelah itu kita mau estimasi model paket TSS, jadi kita mau run yang ini 24 sama 25-nya. Oke. Terus bisa dilihat juga di sini R squared-nya kan di angka 0,1827. Menunjukkan bahwa sekitar 18% variasi data dan load test-nya itu dia signifikan ya secara keseluruhan gitu. Jadi kita bisa lanjut, kita mau compare antara model regresi OS dan TSLS. Blok yang 2829, kita run. Nah, oke. Dan bisa dilihat intercept OS-nya lebih besar ya TSLS-nya kalau dibandingkan. Terus selanjutnya kita mau ngeliat nilai F-stat-nya. Saran lagi. Terus selanjutnya kita langsung aja yang terakhir kita mau mendeteksi endogenitas atau menguji variabel melalui Hausman test dan Sargent test pakai kode yang terakhir yaitu 36. Tinggal di run. Oke, bisa dilihat hasil regresi dari instrumental probe ini bukan hanya variabel illness yang berpengaruh signifikan ya. Nih, hanya variabel apa namanya illness doang yang berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran medis atau med expense dengan koefisien positif sebesar 5,734 gitu, 573,4. Variabel lain seperti health issue, age, and income tidak signifikan sehingga tidak ada masalah instrumen dan endogenitas. Model secara keseluruhan juga signifikan dengan HSR square-nya 14,82%. Ini 14,82%. Namun sayangnya tuh hanya sebagian kecil pengeluaran medis yang dapat dijelaskan oleh model yaitu yang ini doang. Nah, jadi mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mau ada kesalahan kata kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.